Cerita berawal dari keberadaan sosok psikopeng atau psikopat bertopeng yang sedang merekam seorang ciwih redang incarannya. Sementara wanita yang bernama Amber ini sedang melihat berita tentang adanya sosok pembunuh yang menyerupai sosok psikopat di masa lalu. Amber mengira jika itu adalah si nenek yang baru pulang dari Pak RT. Namun setelah ia cek keluar, Amber tidak melihat orang yang baru saja mengetok pintu rumah. Amber menyangka pacarnya inilah yang telah mengetok pintu. Lanjut mereka pun bobogohan sembari gibahin si pembunuh yang meniru sosok psikopat legend berjuluk The Pill. Menurut info yang beredar, pada zaman dulu sosok tersebut pernah eksis di kota mereka dan sudah banyak menelan korban. Di mana sosok bertopeng itu selalu mengincar orang-orang bermasalah, termasuk para pemuda sampah di kota mereka. Sebagai anggota Ciwi-Ciwi Bangor, Amber ketakutan saat si kering listrik tiba-tiba matot. Apalagi pacarnya malah pergi ke gudang untuk menyalakan listrik. Satu minggu sebelum Amber dibun-bun, kita beralih ke seorang siswa galau bernama Cameron yang belum lama ditinggal mati oleh ayahnya. Hari-hari Cameron pun kini terasa kelabu saking dekatnya dulu dengan sang ayah yang akhirnya meninggoy akibat kecelakaan sampai gosong. You have got to be kidding me. You're gonna be late for school. Let's go. Cameron adalah anak bungsu dari dua bersaudara yang kini harus survive tanpa kehadiran sosok ayah. Tapi sayangnya Cameron terbilang siswa cupu langganan para tukang bully di sekolah. What are you looking at? I should be on like a train to New York right now. That's funny. To high school. Yeah, but where's your taste? Setiap hari kakak beradik ini berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu, sekalian belajar berkembang biak. Cameron yang hobi pepotoan pun gercep motoin sang kakak yang selalu disambut oleh pacarnya. He's not nice? I brought Cameron with me to a party. He got Actually, that's on you. You haven't been able to process all. Bu Kepsek prihatin dengan kesehatan mental Cameron yang masih gak terima ayahnya meninggoy. Apalagi Cameron selalu menganggap kematian ayahnya itu adalah ulah sosok psikopat bertopeng yang telah menyabotase mobil ayahnya sampai meleduk. Perkataan Cameron jelas mengada-ngada karena sosok psikopat yang Cameron maksud sudah puluhan tahun berlalu. Maybe you just need some additional. Oh shit. Si Bangor Cavalli gak bosan-bosannya mengganggu Cameron yang sedang di masa-masa terpuruk. Karena bagi mereka kurang afdol jika bersekolah tanpa mengganggu Cameron. Oh, that reeks. Kedatangan Derry membuat Cavalli and the Gang mendadak ciut. Apalagi siswa yang sudah 3 kali tidak naik kelas ini adalah teman kakaknya Cameron. Lalu si Batik menyuruh Cavalli pergi sebelum tubuhnya ia ukir membentuk motif. Better believe it. You let everyone treat you like that? Seperti biasa, Cameron selalu menyempatkan diri melihat bangunan bioskop yang dulu sering ia kunjungi bersama ayahnya. Lalu ia menemui sang kakak bernama Kate yang tak lain adalah temannya Amber. Mereka pun ngomongin acara pesta nanti malam yang akan didatangi hampir semua siswa sekolah. Akan tetapi Kate melarang Cameron ikut karena cuma akan jadi bahan bulian teman-temannya. Okay. no. Setelah Cameron pergi, Amber sang senior menyuruh Kate untuk lembur. Terlebih nanti malam ia akan ikut berpesta di rumah teman mereka. Cameron ditemui si cantik Shawn yang nanti malam akan mengadakan pesta di rumahnya. Dan sekedar informasi aja guys, Shawn adalah pacarnya Cavalli yang sebenarnya mulai naksir kepada Cameron. So I hear you're throwing a party tonight. Shawn mengundang Cameron untuk datang ke pestanya. Bahkan ia memberikan nomor HP, berharap mereka bisa lebih dari sekedar teman sekolah. Yeah, okay.
Sampailah Cameron di lokasi pesta dengan aroma pandan plus tape yang begitu menyengat. Tak lama kemudian ia bertemu dengan Shawn yang begitu happy saat melihat kedatangannya. Well, wait there. I'll come to you. I'm here for Sean. Just go dance with me. Come on. Wait, what's Piss Boy doing here? Cameron sudah mendapat penglaris ledekan dari seorang ciwi atel yang begitu ilfil kepadanya. Lalu ketika konsultan Cavalli datang, Shawn gercep menyembunyikan Cameron ke tempat yang aman. Where are we? It's just like quiet. I'm starting to think that. Shawn katanya tahu banyak tentang Cameron dari Cat. Mereka pun bisa dengan mudah nyambung, apalagi jika membahas depil sang psikopat legend. Here you go. Kebersamaan mereka terasa begitu spesial bagi Shawn, hingga tanpa terasa paruh seksinya terasa gatal ingin mengecup cungur Cameron. Oh, dude, just open the door. No. Di depan Shawn, Cameron mendadak berani dan ingin adu jotos dengan Cavalli. Akan tetapi Shawn cari aman dengan meminta Cameron segera pulang. Thanks for coming. You have to go. Hey. Kemudian kita beralih kepada Cat yang lagi kesal-kesalnya kepada si Amber. Karena demi Amber bisa pergi ke pesta, Cat harus gantiin sip malam seniornya itu. Ditambah lagi si preman gagal pensiun terus meledeknya. Dan karena kekesalannya sudah memuncak, Cat akhirnya pergi ke pestanya Shawn. Tapi sayang, bukannya happy, Cat malah mergokin perselingkuhan pacarnya dengan si ciwi atel yang bernama Jess. Jess yang mabuk parah tidak sadar dirinya sedang diintai oleh sosok psikopat. Lalu ketika orang misterius ini sudah masuk, Jess malah menganggap orang ini sebagai sosok psikopat dari masa lalu. Jess akhirnya menjadi korban pertama dari sosok psikopat dengan setelan yang sama persis dengan sosok depil di masa lalu. Apakah sosok psikopat itu kembali bangkit? Why'd you get me out of bed this Di keesokan paginya, ayahnya Shawn mulai menyelidiki siapa pelaku yang telah melakukan pembunuhan di rumahnya. Lalu dari senjata yang digunakan psikopat, para polisi menduga adanya seseorang yang terobsesi dengan sosok psikopat di masa lalu. Di sisi lain, Cat sedang cekcok dengan pacarnya yang semalam ketahuan selingkuh. There's tension, but we cannot keep fighting. Bu Kepsek marah karena mereka malah baku hantam, padahal sekolah sedang berkabung atas kematian alumni sekolah ini. Lalu Pak Sheriff mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena ia masih belum mengungkap siapa pelaku yang menghabisi Jess. Cameron bertanya-tanya apa alasan si pelaku sampai dengan tega menghabisi Jess. Namun ia merasa si pelaku adalah orang yang telah membunuh ayah mereka. Perkataan Cameron membuat Cat muak karena adiknya ini selalu mengait-ngaitkan semuanya dengan sosok psikopat bertopeng itu. Kemudian Cat meluapkan unek-uneknya yang dari dulu selalu dianaktirikan oleh ayah mereka. Berbeda dengan Cameron yang menurutnya selalu dispesialkan. To play catch. Where am I? Cameron tidak menemukan siapapun selain sebuah kaset dan selembar surat yang bertuliskan, "Sesuatu yang buruk sedang mengintai daerah kita. Apakah kau akan sembunyi atau ikut melawannya?" Tanpa berlama-lama, Cameron langsung pergi ke ruangan ayahnya yang memiliki pemutar kaset VHS. Lalu dari kaset yang ia temukan, Cameron ujug-ujug melihat rekaman kebersamaannya dengan sang ayah. Tapi tiba-tiba video berubah menjadi para korban pembunuhan yang dilakukan psikopat bertopeng di masa lalu. There was an incident at school today. Singkat cerita, Cameron mengajak si Batik Derry untuk mendatangi TKP para korban psikopat di masa lalu. Karena setelah mendapatkan surat dari orang misterius, ia semakin terobsesi dengan sosok psikopat bertopeng. Di tempat ini pun Cameron menemukan kerangka para korban yang masih berada di rumah mereka. Lalu tiba-tiba Cameron mendapatkan kaset lagi yang sepertinya sengaja ditujukan kepadanya. Let's get out of here. Come on. Dari kaset yang kedua, Cameron melihat kebersamaannya dengan sang ayah sewaktu Cameron ultah.
Tapi tiba-tiba video berubah menjadi rekaman kematian Jess. Hey, Genghis Khan. Kat prihatin dengan nasib Cameron yang selalu dibully satu sekolahan, termasuk oleh pacarnya yang bernama Barkley. Tapi mulai dari sekarang Kat katanya akan bertindak jika sampai si Barkley membuli Cameron lagi. Barkley ever messes with you again. Barkley emosi karena perkelahian kemarin ia diskors dari tim basket. Ia pun kesal kepada Cameron yang dianggap pemicu dari keributan kemarin. Good luck with that. Barkley akhirnya tewas setelah dijadikan bola basket oleh psikopat. Kabar kematiannya pun membuat geger warga kota, terutama akan sosok psikopat yang mereka anggap telah kembali datang. Tapi dengan santuinya dari si preman melenggang pergi dan mengganggu kakak reporter yang sedang siaran. Nah, masih ingat kan? Adegan ini disaksikan Amber sebelum kematiannya. I think you just broke up. Kat masih sulit percaya akan kematian Barkley yang begitu mengerikan. Ia pun sudah tidak sabar ingin cepat-cepat pindah dari kota ini seperti rencana ibunya. Shaun mendatangi kantor polisi untuk mencari tahu siapa pelaku yang menghabisi Barkley. Ia pun menyelinap ke ruang barang bukti yang telah dikumpulkan para polisi sejak kematian Jess. Shaun memberitahu ayahnya bahwa ia baru saja melihat psikopat bertopeng di kantor polisi. Namun Pak Sheriff tidak percaya dan malah menyalahkan Shaun yang sudah masuk ke ruangan barang bukti. Lalu ia menyuruh Shaun pulang dan menganggap apa yang dilihatnya cuma halusinasi saja. Singkat cerita, Shaun mencari berkas psikopat legend yang dulu pernah eksis di kota ini. Tak lama kemudian ia menemukan berkas korban psikopat yang kesemuanya dibun-bun menggunakan senjata khasnya. The same puncture wound. Shaun menunjukkan para korban psikopat legend yang kesemuanya berjumlah 18 orang. Dan dari catatan para polisi, psikopat depil itu ternyata belum tertangkap sampai sekarang. Shaun pun merasa yakin kematian Jess dan Barkley adalah perbuatan psikopat legend. Jessica, now Barkley. What if one of us is next? Di upacara kematian Barkley, Cameron tiba-tiba melihat keberadaan sang ayah. Tapi karena langsung menghilang, ia merasa mungkin itu cuma halusinasinya saja. Going for a long walk? Kali ini komplotan Cavalli menuduh Cameron sebagai pelaku yang membunuh Barkley. Bahkan mereka memaksa Cameron untuk mengakui pembunuhan yang sama sekali tidak ia lakukan. I want you to lie! Karena Cameron malah mewek, mereka mencari cara agar Cameron berbicara. Lalu Cavalli memanggil sang psikopat agar turut membunuh Cameron. Yo. Cameron langsung minta tolong saat melihat Amber bersama selingkuhannya. Akan tetapi mereka malah lanjut pergi karena menganggap Cameron sedang membuat prank. Amber pun akhirnya pulang ke rumah sang nenek sampai pada akhirnya ia tewas dibunuh sang psikopat. Cavalli begitu happy bisa menipu Cameron dengan kostum psikopat legend. Namun mereka tidak sadar psikopat legend yang asli sudah datang setelah ia menghabisi Amber di rumahnya. Are you serious? There's no... What are you guys saying? Cameron panas dingin saat bertemu sosok psikopat yang sudah merujak teman-teman Cavalli. Ia pun cuma bisa pasrah jika memang akan menjadi korban psikopat yang selanjutnya. Komplotan Cavalli akhirnya habis oleh perbuatan sang psikopat. Tapi anehnya sosok psikopat itu memilih pergi setelah merusak borgol di tangan Cameron. I think you're wasting a lot of people's time. So if you know something,
Di keesokan harinya, Cameron berhalusinasi melihat keberadaan sang ayah. Lalu pria bernama Andy ini berkata bahwa Cameron akan selalu sial jika tanpa kehadirannya. They're taking Daniel Cavalli off life support. Cameron mulai beberes sebagai persiapan pindah dari rumah ini. Lalu ia penasaran dengan adanya ruangan rahasia yang baru pertama kali ia lihat. Di ruangan sempit ini pun ia menemukan sebuah kotak yang berisi kaset VHS lagi. Cameron baru ingat sewaktu dirinya masih bocil, ia pernah melihat ayahnya sedang membuat topeng. Bahkan Cameron masih ingat ia selalu mainin topeng buatan ayahnya itu. Kate benar-benar syok melihat jasad pacarnya Amber yang ternyata turut dihabisi oleh psikopat tadi malam. Ia pun langsung menghubungi Shawn yang langsung direspon oleh Pak Sheriff. Di sore harinya, Cameron mengajak Shawn ketemuan di bioskop kenangan yang kini sudah terbengkalai. Di waktu yang sama, Derry dan Kate mulai semakin dekat sejak perselingkuhan yang dilakukan Barkley. Lalu sebelum berangkat ajojing, Kate meminta Derry menunggu selama ia ganti baju. Cameron menyesal karena ia telah melupakan kaset-kaset yang dulu selalu ia putar dengan ayahnya. Bahkan Cameron merasa ada yang salah dengan dirinya dan masih sulit ia jelaskan. Tapi bagi Sam, ia mengerti bahwa semua ini akibat Cameron belum ikhlas menerima kematian ayahnya. Maybe I'm crazy. It's okay. Derry tidak sadar psikopat bertopeng sudah berada di depan rumah Kate. Sementara itu ibunya Kate yang lagi beberes menemukan foto kedua anaknya yang kala itu masih duduk di bangku SD. Dari kamarnya Cameron, Kate menemukan foto para korban psikopat plus sebuah kaset yang berisi rekaman kematian Jess. Di saat itu pula Derry melihat kedatangan Cameron yang baru tiba di rumahnya. Mom? Cameron heran kenapa listrik rumah mendadak mati. Bahkan mereka tidak melihat keberadaan Kate dan si ibu. Di waktu yang sama, Derry mendengar teriakan minta tolong yang sepertinya berasal dari ruang basement. Dari apa yang ia temukan, Kate menuduh Cameron adalah sosok psikopat yang telah membunuh teman-teman mereka. Kate pun menduga kelakuan adiknya ini dimulai sejak ayah mereka meninggoy. I mean, you need to tell me. Since Dad died? Dugaan Kate ternyata salah karena sosok psikopat yang sebenarnya adalah... Cameron dan Kate benar-benar syok melihat wujud sang ayah yang jelas-jelas sudah meninggoy. Sementara Derry masih mencari sosok wanita yang dari tadi terus meminta tolong. Derry menemukan ibunya Kate yang telah disekap oleh suaminya sendiri. Lalu Derry gercep menyelamatkan si ibu yang mengalami patah tulang kaki. Tapi karena rantai susah dibuka, Derry berniat untuk meminta bantuan Cameron. Don't leave it! Please, sit down. I said. Cameron kecewa atas meninggalnya sang ayah di masa-masa dirinya sedang membutuhkan sosok pelindung. Lalu si ayah berkata bahwa ia gak pernah meninggalkan keluarganya. Bahkan ia selalu berusaha memberitahu Cameron tentang adanya bahaya di kota mereka. Lalu di tengah obrolan si ayah, Derry akhirnya datang dan langsung mengambil senjata. Did you like him? That's what a father does.
Ketika si ayah terluka, Derry memberitahu nasib si ibu yang masih berada di ruang basement. Mendengar kabar tersebut, Cameron langsung berusaha menyelamatkan ibunya. Sementara Derry bingung bagaimana memanggil bantuan karena HP-nya malah ketinggalan di mobil. Okay, then tell me what is going on. Ketika si ayah sudah menghilang, Cameron berhasil menemui ibunya. Tapi tiba-tiba Cameron baru ingat bahwa ia dan almarhum si ayah dulunya sangat terobsesi dengan psikopat berjuluk The Pill. I need you to get a hammer and get a... Shaun berhasil mendatangkan Pak Sheriff yang langsung bergerak untuk memburu psikopat. Sementara Derry dan Kate masih mencari keberadaan psikopat yang entah nyempil di mana. Psikopat goib ini semakin brutal dan akan menghabisi orang yang mengganggu kesenangannya. Lalu dengan pedenya Pak Sheriff menyuruh Kate sembunyi, biarlah ia sendiri yang melawan psikopat. Where is he? Where is he? Hey, wake up. Pak Sheriff tak luput dari serangan psikopat hingga ia pun tewas setelah dikorek kuping pakai besi. Di sisi lain, si ibu menyuruh Kate dan Cameron pergi, biarlah dirinya yang menghadapi si ayah. Please. God, please help me. Please just help me. Please. Untuk kedua kalinya, Shaun melihat sosok psikopat. Lalu ia gercep menghubungi bantuan di tengah si ayah yang tak kunjung kembali. Si ayah tidak punya alasan untuk menghabisi wanita yang selalu perhatian terhadap Cameron. Lalu ia kembali ke rumah untuk menuntaskan semuanya. Andy terlihat emosi melihat istri dan kedua anaknya sudah pergi. Namun ia merasa yakin keluarganya masih berada di ruang basement. Cameron. All along. Except. Si ayah meminta Cameron untuk jangan belagak bego karena dari dulu mereka suka dengan legenda psikopat Pill. Lalu ia memintanya segera keluar sebelum ia habisi semuanya. Andy meminta Cameron untuk jangan takut karena bagaimanapun juga ia adalah ayahnya. Tapi bagi Cameron ini adalah kesempatan untuk menghentikan kelakuan psikopat Pill yang menjelma sebagai ayahnya. I love you. I love you, boy. Andy kecewa karena anak lakinya gak mampu menjadi strong seperti dirinya. Andy sang si kopeng akhirnya gepeng oleh perlawanan Kate. Sementara kesedihan yang mendalam dirasakan Shaun yang kini sudah tidak memiliki orang tua. Singkat cerita, keluarga Cameron kini sudah pindah keluar kota. Si ibu pun berharap lingkungan baru ini bisa memberikan pengaruh positif bagi kedua anaknya. Sosok The Pill adalah sebuah legenda dari negara bagian Michigan, Amerika yang merupakan sosok psikopat yang selalu menculik dan menghabisi para pemuda nakal. Nama The Pill sendiri adalah julukan bagi sang psikopat bertopeng yang dianggap sebagai obat atau pembasmi para pemuda yang bermasalah. Bisa kita lihat kan, dengan menggunakan wujud si ayah, sosok ini menghabisi orang-orang yang berbuat jahat kepada Cameron dan Kate. Dan sekedar informasi aja guys, ayah dari sutradara film ini katanya pernah menjadi korban dari kelakuan psikopat The Pill di Michigan. Dijadiin film deh sama anaknya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Got myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.